Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan keterangan orang yang istihadah mustahadah contoh yang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratus sadisatu hiya dzakiratu li'adatiha qadran la waqtan. Ka'an takula kana haidhi khamsatan fil asyaril awal minasyahri wala a'lamu ibtida'aha wa a'lamu anni fi yaumil awal qahirun biyaqin fasadisu haidun biyaqin wal awal kufrun biyaqinin kal asyarain al akhirain wasani ila akhir khamis muqtamil lil haidhi wa tuhri dunal inqita wasabiu ila akhir asyari muhtamilun lil haidhi wa tuhri wal inqita falil yakin min haidin wa tuhri hukmuhu wa hiya fil muhtamili kana syakin lahuma fima marra wa mahluk fima marra wa mahlumun annahu la yalzamu al-uslu illa inda ihtimalil inqita wa yusamma ma yahtamil inqita tuhran maskukan fihi wa ma la yahtamilu haidan maskukan fihi. Jadi contoh yang keenam adalah mubtadah ghair mumayyizah ghayra li'adatiha qadran la waqtan. Perempuan yang pernah mengalami haid dan suci serta tidak bisa membedakan antara darah qawi dan darah dhaif atau bisa membedakan tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya tamyiz. Lupa pada pengadatan dalam segi perkiraan, ingat pada pengadatan dalam segi perkiraan dan lupa pada waktunya. Seperti saya haid 5 hari di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. 10 hari yang pertama dari bulan, wala a'lamu bitida'aha wa a'lamu anni fil yaumil awal qahirun biyaqini. Dan saya tidak mengetahui permulaannya, tapi saya yakin tanggal 1 dalam keadaan suci. Karena tanggal 1 dalam keadaan suci, maka fasadisu haidun biyaqini. Tanggal 6 dihukumi haid biyakin. Wal awal kufrun biyaqini kal asyaraini al akhiraini. Tanggal 1 hukumnya suci biyakin seperti 10/2 yang akhir. 10 awal dari bulan isinya tanggal 1 sampai 10. 10 hari 2 yang akhir isinya dari tanggal 11 sampai 31. Wasani ila akhir khamis, sedangkan dari tanggal 2 sampai akhirnya 5 hukumnya muhtamil haid dan suci. Sedangkan dari tanggal 7 sampai akhirnya 10 muhtamil haid, suci dan inqita. Falil yakini min haidin wa tuhrin hukumu. Masa yang diyakini haid hukumnya haid, masa yang diyakini suci hukumnya suci. Sedangkan masa yang muhtamil berarti dari tanggal 2 sampai 5 dan tanggal 7 sampai 10 hukumnya seperti orang yang lupa pada pengadatan dalam segi perkiraan dan waktunya. Sedangkan yang wajib mandi dari tanggal pada masa yang muhtamil inqita. Saya contohkan. Ini saya pernah haid, saya haid 5 hari di dalam 10 hari yang awal. Tapi saya yakin tanggal 1 masih dalam keadaan suci. Kalau seperti itu berarti haid 5 hari tersebut kemungkinan keluarnya dari tanggal 2, kemungkinan dari tanggal 3, kemungkinan dari tanggal 4 bila akhir. Saya contohkan.
5 hari dari 10. Di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. 10 hari yang awal, 1 bulan isinya 30 hari. 10 hari yang awal dari tanggal 1 sampai 10. Sedangkan 10 hari 2 yang akhir dari 11 sampai 30. Ada kami ini tanggalan tanggal 1 sampai 12 saya langsung 30. Kita akan menjelaskan head 5 hari di dalam 10 hari yang pertama dan tanggal 1 dalam keadaan suci. Saya tanggal 1 masih dalam keadaan suci. Yang dihukumi head biyakin adalah tanggal 6. Cara mengetahui bisa tanggal 6 itu dikatakan head biyakin. Ini caranya begini. Tanggal 1 saya head 5 hari di dalam 10 hari yang pertama. Kalau menggunakan jam berarti tanggal gini. Tanggal 1 jam 1 siang 10 hari sampai 11 jam 1 siang. Sama pakai kotak. Satu kotak isinya 24 jam. Saya head 5 hari di dalam 10 hari yang pertama. Dan saya lupa dari tanggal berapa saya headnya. 5 hari dan hanya saja tanggal 1 saya masih dalam keadaan suci. Kalau tanggal 1 dalam keadaan suci berarti head 5 hari kemungkinan keluarnya dari tanggal 2. Sekali, kalau keluarnya tanggal 2 bisa mencapai masa 5 hari 5 malam, maka habisnya tanggal 6. Kalau keluarnya tanggal 2, kalau tidak, jadi kalau keluarnya tanggal 3, habisnya darah pada tanggal 7. Kalau tanggal 3. Kalau keluarnya tanggal 4, habisnya darah tanggal 8. Kalau memang keluar tanggal 2, kalau kemungkinan tanggal 4. Kalau keluarnya tanggal 5, habisnya darah tanggal 9. Yang 5 hari. Saya head 5 hari di dalam 10 hari yang pertama. Dan saya yakin tanggal 1 dalam keadaan suci. Berarti head 5
kemungkinan keluarnya dari tanggal 2. Kalau keluarnya tanggal 2 bisa mencapai 5 hari, berarti habisnya darah tanggal 6. Kalau tanggal 2. Tapi kalau tanggal 3, berarti habisnya tanggal 7. Kalau tanggal 4 habisnya tanggal 8. Kalau tanggal 5 habisnya tanggal 9. Kalau keluarnya tanggal 6, habisnya tanggal 10. Kan tadi 5 hari di dalam 10 hari yang pertama. Dan saya yakin tanggal 1 dalam keadaan suci. Berarti bukan di sini. Karena tanggal 1 ini dalam keadaan suci, dia suci, berarti hukumnya tanggal 1 adalah suci biakin. Tanggal 6 dihukumi haid biakin. Bisa jelaskan kenapa tanggal 6 yang dihukumi haid biakin? Karena tanggal 6 ini selalu terkena darah. Artinya gini, selalu terkena darah, Mbak. Ketika keluarnya dari tanggal 2, habisnya tanggal 6, kena. Ketika keluarnya tanggal 3, 6 kena. Kalau tanggal 2, 5 tidak, 7 tidak ini. Yang terkena terus ini 6. Keluarnya darah tanggal 3, habisnya tanggal 7, 6 ada. Ketika keluarnya tanggal 4, habisnya tanggal 8, 6 juga kena. Ketika keluarnya darah tanggal 5, habisnya 9, 6. Ketika tanggal 6, habisnya 6 yang terus enggak terkena darah. Makanya tanggal 6 ini termasuk hukum haid biakin. Jadi jelas ini termasuk haid. Tanggal 1 jelas hukumnya suci. Tanggal 1 wal awal tukhruj biyatin kal asyaraini al akhiraini. Tanggal 1 hukumnya suci biyatin seperti 10 hari 2 yang akhir. Dari tanggal 11 nih, tanggal 11 sampai 30. 10 2 yang akhir. 10 2 berarti 11 sampai 11 20 21 30. Dari tanggal 11 sampai 30 hukumnya suci biakin. Sedangkan dari tanggal 2 wasani ila akhiril khamsi muhtamilun lil haidi wa tuhri dunal inqita. Dari tanggal 2 sampai 5 hukumnya muhtamil haid, muhtamil suci. Kemungkinan haid, kemungkinan suci. Tanggal 5 2 sampai 5 hukumnya muhtamil haid dan suci. Muhtamil haid. Muhtamil haid kalau keluarnya tanggal 2 kena haid, tapi kalau tanggal 3, 2 tidak. Muhtamil suci. Jadi dikatakan muhtamil karena kalau haidnya tanggal 2 berarti haid. Muhtamil suci kalau haidnya tanggal 3, tanggal 2 tidak kena. Kemudian wasabi'u ila akhir asyiri muhtamilun lil haidi wa tuhri wal inqita. Sedangkan tanggal 7 sampai 10 ini, dari tanggal 7 sampai 10 hukumnya muhtamil haid, suci dan inqita. Muhtamil haid tanggal 7 sampai 10 muhtamil haid, suci, inqita, mengandung haid, suci, inqita. Haid ketika keluarnya darah tanggal 3, muhtamil haid. Muhtamil suci ketika keluarnya darah tanggal 2, 7 tidak terkena. Muhtamil inqita, berhentinya darah ketika keluarnya darah nih. Muhtamil inqita ketika keluarnya darah
tanggal 3, sucinya pada tanggal 7. Ketika sama nih muhtamil, jadi dari tanggal 7 sampai 10 hukumnya muhtamil haid suci dan inqita. Masa yang muhtamil haid dan suci serta muhtamil haid suci dan inqita hukumnya kahaidin wa kaqadirin. Hukumnya di sini wahya fil muhtamil kana siyatin lahuma fima marra wa maklumun annahu la yalzamuha al-ghusl indah timadul inqita. Jadi masa yang muhtamil yakni dari tanggal 2 sampai 5 dan 7 sampai 10 hukumnya seperti orang yang lupa pada pengadatan dalam segi perkiraan dan waktunya. Nah, perempuan yang lupa pada pengadatan dalam segi waktu perkiraan dan waktunya adalah kahaidin wa kaqadirin. Jadi tanggal 2 sampai 6 ini hukumnya kahaidin, muhtamil kahaidin. Tadi yang hukumnya muhtamil haid suci dan suci. Berarti hukum di sini sama dengan orang haid. Dan kaqadirin, kahaidin wa kaqadirin. Artinya dari tanggal 2 sampai 5 haram istimta, bainas surah wal rukbah. Haram membaca Al-Quran di luar sholat, haram diam di masjid, haram menyentuh dan membawa mushaf, haram melewati masjid apabila khawatir mengotori. Kaqadirin, dan seperti orang suci, berarti sholat ya sholat, puasa ya puasa, tawaf ya boleh tawaf, cerai boleh, puasa sholat di sini ya kaqadirin. Kemudian dari sama tanggal 7 dan 10 juga sama dengan orang yang lupa, kahaidin wa kaqadirin. Haram istimta baina surah wa rukbah, haram membaca Al-Quran di luar sholat, haram diam di masjid, haram menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, ini haram. Tapi seperti suci, orang yang suci ya wajib sholat, puasa, cerai boleh cerai. Ini toh muhtamil berhentinya darah. Orang yang berhenti darah atau suci dari haid hukumnya wajib mandi. Tapi pada dor awal mandinya karena siyatin lahu fi mamar wa maklumun annahu la yalzamu al-ghusl min tahtimal inqita. Di sini wajibnya mandi pada masa yang muhtamil inqita. Maksudnya di sini adalah pada dorsani. Karena kalau pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Ini seumpama, ini saya contohkan, mengeluarkan darah dari saya pernah haid 5 hari 5 malam di dalam 10 hari yang awal dan tanggal 1 saya yakin dalam keadaan suci. Dan nanti pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam, pada dorsani mandinya pada masa yang muhtamil inqita. Berarti yang muhtamil inqita tanggal 7 sampai 10. Sedangkan dari tanggal 2 sampai 5 tidak wajib mandi. Saya contohkan. Saya pernah haid nih. Sekarang saya contohkan
di dalam 10 hari yang awal dari bulan. Dan saya yakin tanggal 1 dalam keadaan suci. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 2 jam 1 siang hukumnya suci diyakini. Kemudian dari tanggal 2 sampai tanggal 6 jam 1 siang. Kalau diborong tadi sampai tanggal 5, kalau menggunakan seperti ini berarti 2 sampai 6 muhtamil haid dan suci. Tanggal 6 jam 1 sampai dengan tanggal 7 jam 1 siang hukumnya haid diyakini. Dari tanggal 7 sampai 11 jam 1 siang hukumnya muhtamil haid, suci, dan inqita. Tanggal 1 sampai 31 hukumnya suci diyakini. Nah, ini dor awal. Saya pernah haid 5 kali, berarti saya pernah haid cuma 1 kali. Berarti ini ketika pada dor awal mandinya ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Berarti ini dari tanggal pada tanggal 16 jam 1 siang wajib mandi, kemudian wajib sholat. Dari tanggal 1 sampai 6 sholatnya qadha. Berarti tanggal 1 sampai 6 ini qadha sholat. Qadha sholat. 7 sampai 6 juga 16, 7 tanggal 7 sampai 16 juga qadha sholat. 16 sampai 31 wajib sholat pada dor awal. Sedangkan pada dor tsani sampai 31. Pada dor tsani dari tanggal 1 sama tanggal 1 jam 1 ini hukumnya suci diyakini. 2 sampai 6 hukumnya muhtamil haid dan suci. 6 sampai 7 hukumnya haid diyakini. Sedangkan 7 sampai 11 hukumnya muhtamil haid, suci, dan inqita. Tanggal 11 sampai 31 suci diyakini. Jadi tanggal 1 sampai 6 wajib sholat. Kemudian dari tanggal 7 habisnya darah. Ini tanggal 6 sampai 7 hukumnya suci haid diyakini, wajib mandi. Berarti mandi dari tanggal 7 sampai di sini. Setiap mau sholat wajib setiap. Jadi harus ikhtiar. Dari tanggal 7 sampai 11 ini wajib mandi. Tadi kan orang ini ingat pada pengadatan. Dalam segi perkiraan dan waktunya, hukumnya kahidin wakatanya. Berarti dari tanggal 7 sampai 11 setiap akan sholat wajib mandi. Karena di sini ingat pada pengadatan.
lupa pada waktunya. Sekarang kalau memang orang ini juga lupa pada waktu suci, saya haid 5 hari 5 malam, berarti ingat sucinya. Ingat pada pilihan saya 5 hari 5 malam. Kalau saya ingat haid sucinya saya itu, saya ingat berarti iya ya. Lupa pada waktunya tanggal berapa. Berarti di sini setiap mau sholat wajib mandi. Kahidin wakatorhin. Dan sedangkan tanggal 1 ini suci biasa yang tidak perlu mandi. Tanggal 2 sampai 6 tidak perlu mandi. Kenapa? Muhtamilin dan suci. Wa yusamma ma yahtamilu al-inqita'ah tukron maskukan fihi. Masa yang muhtamil inqita' dinamakan suci maskuk. Berarti tanggal 7 sampai 11 ini dinamakan apa? Suci yang diragukan. Sedangkan wa ma la yahtamilu hayyun maskukan fi. Masa yang tidak muhtamil inqita berarti tanggal 2 sampai 6 namanya haid maskuk, haid yang diragukan. Apabila pada contoh ini tidak ada masa yang diyakini, haid dan suci, seperti saya haid 10 hari dan tidak tahu pada permulaannya saya haid 10 hari kapan, saya nggak tahu. Yang penting ingatnya saya itu saya haid 10 hari, tanggal berapa lupa, cuma ingatnya haid 10 hari. Kalau demikian maka semua keluarnya darah wajib ikhtiyar. Hanya saja mandinya pada dor awal setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam, pada dor sani setelah mendapat 10 hari 10 malam. Bisa ulangi. Apabila sholat ke-6 tidak ada masa yang diyakini haid dan suci, seperti saya pernah haid 10 hari, tidak ada yang diyakini. Saya yakin tanggal 11 tidak ada yang diyakini. Yang penting saya haid 10 hari, tanggal berapa lupa. Maka semua keluarnya darah wajib ikhtiyar. Hanya saja mandinya pada dor awal setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Pada dor sani mandinya setelah darah mencapai masa 10 hari 10 malam. Jadi saya contohkan contoh lain. Saya pernah haid 10 hari. Saya pernah haid 10 hari 10 malam. 10 hari 10 malam. Tidak ada yang diyakini. Berarti saya tanggal ini tanggal 1 dalam keadaan suci, tidak. Karena namanya ini tidak ada yang diyakini. Ingatnya cuma saya pernah haid 10 hari. Berarti perempuan ini semua keluarnya darah wajib ikhtiyar. Berarti ini hanya saja pada dor awal saya contohkan. Keluar darah setelah haid 10 hari mengalami istihadah, mengeluarkan darah dari tanggal 1 bulan pertama, keluarnya tanggal 1 jam 1 siang. Saya pernah haid 10 hari. Ini dor awal. Pada
darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Jadi wajib mandi. Wajib ikhtiar, semua keluarnya darah wajib ikhtiar. Dari tanggal 16 sampai 31 setiap mau sholat, ya, setiap mau sholat, kalau memang lupa pada waktu itu wajib ikhtiar. Jadi ikhtiar itu setiap dari tanggal 16 sampai 31 mandinya pada awal setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Kemudian dari sini setiap akan sholat wajib mandi. Kemudian dari tanggal 1 nih, jadi wajib ikhtiar. Berarti wajib ikhtiar artinya apa? Kan tidak ada yang diyakini, ya tahayyul mama kemiri. Wajib ikhtiar, semua ini wajib ikhtiar. Kalau wajib ikhtiar berarti akhirnya sama dengan katohirin, kahakidin, wakatohirin. Semua keluarnya darah wajib ikhtiar. Tanggal 1 sampai di sini wajib kodok, ini kodok semua. Pada dorsani mandinya setelah darah mencapai masa 10 hari 10 malam. Ini dorsani. Dorsani merupakan darah lagi dari tanggal 1 jam 1 siang sampai 31. Semua keluarnya darah wajib ikhtiar. Berarti dari sini sama. Wajib ikhtiar itu berarti ya kahidin wakatohirin. Akhirnya hukumnya kahidin wakatohirin. Dari tanggal 1 sampai 31 wajib sholat. Sedangkan wajib mandinya pada dorsani setelah darah mencapai masa 10 hari 10 malam. Mandinya dari tanggal 11 jam 1 siang. Dari tanggal pada dorsani dari tanggal 1 sampai 11 tidak perlu mandi, cuma wudu. Sedangkan dari tanggal 11 sampai 31 wajib ini wajib sholat dan mandi. Wajib sholat dan mandi. Ini kalau tidak ada masa yang dia ini. Saya pernah haid 10 hari. Cuma ingatnya saya pernah haid 10 hari. Saya pernah haid 15 hari. Seperti ini hukumnya. Saya pernah haid 15 hari. Berarti pada berawal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari. Dosanya sama karena pernah haid 15 hari 15 malam. Apabila masa, sekarang contoh yang ke-6, apabila masa yang diyakini tidak ada pada masa keluarnya darah, seperti masa yang diyakini tanggal masa tidak ada pada masa keluarnya darah, seperti masa yang diyakini pada tanggal 6. Sedangkan darah keluar mulai dari tanggal 11. Nah, sekarang berarti gini, saya pernah haid 5 hari 5 malam tanggal 1 dalam keadaan suci. Kembali kepada contoh yang di atas, saya pernah haid 5 hari 5 malam tanggal 1 dalam keadaan suci, tapi keluarnya darah ketika istihadah bukan dari tanggal 1, justru dari tanggal 11. Saya contohkan masa yang diyakini tidak ada pada masa keluarnya darah.
Berarti di sini saya pernah head 5 hari 5 malam dari di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. Tanggal 1 saya dalam keadaan suci. Tetapi kalau tanggal 1 dalam keadaan suci berarti tanggal 6 1, 2. Saya yakin saya pernah head 5 hari 5 malam itu tadi. Tanggal 6 yang dia ini. Berarti sini 5 hari tanggal 1 dalam keadaan suci. Berarti di sini nanti saya ulangi lagi ini. Jadi berarti yang dia ini tanggal 6. Nah, ternyata keluarnya darah bukan dari tanggal 1, justru dari tanggal 11. Dari tanggal 11 keluarnya darah. Tanggal 11 jam 1 siang mengeluarkan darah. Terserah darahnya sampai berapa hari. Yang penting kalau hukum istihadah, masalah istihadah itu keluarnya darah melebihi masa 15 hari 15 malam. Nah kalau saya itu keluarnya hanya 20 hari, nggak masalah. Berarti saya yang keluar dari tanggal 11 sampai dengan 31. Berarti keluarnya darah hanya 20 hari. Tanggal 11 bagaimana ini? Berarti masa yang dilihat ini tidak ada pada keluarnya darah. Kalau demikian sama lihat sini. Jadi yang head 5 hari itu hanya saya contohkan ini. Tanggalnya saya coba dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dari tanggal 11 keluarnya darah dari tanggal 11. Berarti kapan masa yang dia gini? Berarti tanggal 1 saya keluarnya darah dari tanggal 11. Berarti tanggal 11 saya dalam keadaan jadi yang tanggal 1 berarti hukum yang diyakin asalnya tanggal 1 pindah pada tanggal 11. Berarti 5 hari 5 malam di awal bulan tadi itu kemungkinan keluarnya darah dari tanggal 12 bisa mencapai masa 15 hari 5 hari 5 malam habisnya darah tanggal 16. Kalau keluarnya dari permulaan tanggal 13 habisnya darah tanggal 17. Kalau keluarnya darah dari tanggal 14 habisnya darah tanggal 18. Kalau keluarnya darah dari tanggal 15 habisnya darah 19. Kalau keluarnya darah dari 16 habisnya darah tanggal 20. Berarti masa yang dia ini adalah tanggal 16. Jadi kalau keluarnya darah dari tanggal 11, padahal saya itu headnya 5 hari 5 malam di dalam 10 hari yang awal dari bulan. Dan keluarnya darah tanggal 11. Berarti darahnya seperti ini. Tanggal 11 saya kemungkinan saya dalam keadaan suci. Berarti keluarnya darah kemungkinan
dari tanggal 12. Yang dihukumi haid biyakin akhirnya tanggal 16 hukumnya haid biyakin, 11 hukumnya suci biyakin, 12 sampai 15 muhtamil haid dan suci. Muhtamil haid dan suci. Dari 17 sampai 20 hukumnya muhtamil haid, suci dan inqitok. Hukumnya dari 17 sampai 20 muhtamil haid, suci dan inqitok. Dari 21 sampai 30 dari 21 sampai 30 hukumnya suci biyakin. Keluarnya dari tanggal 11. Ini. Jadi kalau masa yang diyakini tidak ada pada keluarnya darah, berarti ini lagi hukumnya seperti ini. Apabila sholat ke-6 terjadi perubahan darah pada dorsani. Bagaimana kalau pada sholat ke-6 terjadi perubahan darah dan memenuhi syaratnya tamyiz? Maka hukum haidnya pada dor awal sama dengan contoh sama dengan sholat ke-6, sedangkan pada dorsani hukum haidnya dikembalikan kepada tamyiz. Hukum haidnya pada dorsani dikembalikan kepada tamyiz. Saya pernah haid, ini di dor awal, ini dorsani. Dor awal ini. Saya tentukan ini sama letak. Saya pernah haid 5 hari di dalam 10 hari yang pertama dari bulan, dan tanggal 1 saya dalam keadaan yakin suci, dan tanggal 1 saya yakin dalam keadaan suci. Kemudian saya istihadah selama 2 bulan. Tanggal bulan pertama, istiadah pertama darahnya satu warna, merah semua. 1 sampai 2 di jam 1 hukumnya suci biyakin. 2 sampai 6 hukumnya muhtamil haid dan suci. 6 dan sampai 7 haid biyakin. 7 sampai 11 hukumnya muhtamil haid, suci dan inqitok. 11 sampai 31 suci biyakin. Pada dor awal 16 jam 1 siang wajib mandi. Jadi wajib sholat. Ini qadha. Dari 1 sampai 6 qadha sholat. 7, 16 juga qadha sholat. Ternyata pada bulan kedua, istiadah kedua atau dorsani mengalami perubahan darah. Dari tanggal 1 ini merah, pas sampai tanggal 11, tanggal 1 sampai 11 darahnya merah, 11 sampai 16
darahnya hitam. 16 sampai 31 darahnya merah lagi. Ini pada Dorsani. Dorsani tanggal 1 sampai 11 darahnya merah. Dari tanggal 1 sampai 6, 1 sampai 6 kurang panjang ini. Dari 1 sampai tanggal 1 asalnya ini suci biyakin. 1, 2 sampai 6 mukamil he. Kemudian tanggal 11, mestinya di sini tanggal Dorsani tanggal 11 mandi. Dari tanggal 7 mestinya dilagi. Tanggal wajib sholat sampai 6 sampai 7. Dari 7 sampai 11 setiap ini wajib sholat. Tanggal 1 sampai ini wajib sholat. Nah sekarang dari tanggal 7 pada Dorsani, dari tanggal 7 setiap akan sholat wajib mandi. Tapi ternyata pada tanggal 11 jam 1 siang terjadi perubahan darah. Darah hitam tidak boleh sholat karena darahnya qawi. Darah qawi habisnya tanggal 16 jam 1 siang. Habisnya darah qawi wajib mandi, iki wajib sholat. Hukum haidnya tidak sama dengan berawal. Akhirnya hukum haidnya 1 sampai 11 istihad, 11 sampai 16 hukumnya haid, 16 sampai 31 hukumnya istihad. Jadi hukum haidnya dikembalikan kepada tamyiz kalau terjadi perubahan darah dan memenuhi syaratnya tamyiz. Nah sekarang kalau haidnya saya yakin haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. Saya haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. Maka yang dihukumi haid biyakin adalah 2 hari, tanggal 5 dan tanggal 6. Sebab apabila permulaannya haid tanggal 1 habisnya tanggal 6. Apabila berarti saya pernah haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama. Saya pernah haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama. Berarti yang dihukumi haid biyakin adalah 2 hari, yakni tanggal 5 dan tanggal 6. Jadi saya dapatkan misal saya haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama, yang dihukumi haid biyakin 2 hari. Kita lihat caranya. Saya haid 6 hari. Haid 6
hari dari 10 hari yang pertama. Berarti sampai lagi. Haidnya yang dihukumi haid biakin 2 hari, yakni tanggal 5 dan 6. Kenapa? Karena tanggal 6 dan 5 selalu terkena darah. Lihat ya kawan, cara mencari di sini. Satu sampai 10. 1, 2. Dari 10 hari yang awal, saya haid 6 hari di dalam 10 hari yang awal dari bulan. Berarti kalau 6 hari kemungkinan di sini. Kalau keluarnya tanggal 1 bisa mencapai tanggal 6 habisnya. Kalau keluarnya tanggal 2 habisnya tanggal 7. Kalau keluarnya tanggal 3 habisnya darah tanggal 8. Kalau keluarnya tanggal 4 habisnya darah tanggal 9. Kalau keluarnya darah dari tanggal 5 habisnya tanggal 10. Tadi kan ini saya 6 hari 6 malam dari dalam 10 hari yang pertama dari bulan. Berarti kemungkinan nih kalau keluar ini yang dihukumi haid biakin adalah 2 hari, yakni tanggal 5 dan 6. Coba ini. Kalau keluarnya tanggal 1 habisnya tanggal 6. Jadi yang terkena darah 5 dan 6. Makanya 5 dan 6 hukumnya haid biakin. Haid biakin. Sedangkan tanggal 1 sampai 4 hukumnya muhtamil, haid dan suci. Tanggal 7 sampai 10 hukumnya muhtamil, haid, suci dan inqita. Tanggal 11 sampai 30 hukumnya suci biakin. Ini kalau haidnya 6 hari di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. Yang diyakini haid adalah 2 hari. Nah sekarang kalau haidnya saya haid 7 hari di dalam 10 hari yang pertama dari bulan, yang dihukumi haid biakin justru 4 hari, tanggal 4, 5, 6, dan 7. Nih, saya contohkan lagi, saya kasih contoh lagi. Saya pernah haid 7 hari 7 malam di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. Yang dihukumi haid biakin adalah tanggal 4, 5, 6, dan 7. Kalau saya pernah, kalau tak, yang pertama contohnya saya pernah haid 5 hari 5 malam di dalam 10 hari yang pertama. Tanggal 1 saya yakin suci. Yang dihukumi haid biakin 1 hari 1 malam. Ketika contoh tersebut, tanggal saya pernah haid, ini tetap contoh yang ke-6. Saya pernah haid 6 hari 6 malam di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. Yang dihukumi haid biakin 2 hari, yakni tanggal 5 dan 6. Tapi ketika darah, contoh, saya contohkan lagi, saya pernah haid nih, yang diyakini haid di sini ketika saya haid 6 hari di dalam 10 hari yang dihukumi haid biakin tanggal 6 dan 5, berarti 2 hari. Kenapa? Yang selalu terkena darah. Nah, sekarang
Berarti yang dihukumi haid diyakin justru 4 hari bukan 3 hari. Perbankan saya ulang lagi. Saya pernah haid 7 hari di dalam 10 hari yang pertama. Yang dihukumi haid diyakin justru 4 hari. Tanggal, kalau keluarnya tanggal 1, habisnya darah tanggal 7. Kalau keluarnya tanggal 1. Saya pernah haid 7 hari 7 malam di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. Yang dihukumi haid diyakin adalah 4 hari. Ini contohnya, kalau keluarnya darah dari tanggal 1, habisnya darah pada tanggal 7 hari di dalam 10 hari. Kalau keluarnya darah tanggal 2, habisnya darah tanggal 8. Kalau keluarnya darah tanggal 3, habisnya darah tanggal 9. Kalau keluarnya darah dari tanggal 4, habisnya darah tanggal 10. Tadi kan 7 hari 7 malam di dalam 10 hari yang pertama. Dan ini yang dihukumi haid diyakin adalah 4 hari. Tanggal 4 sampai 7 hukumnya haid diyakin. Kenapa 4 hari? Karena 4, 5, 6 dan 7 yang selalu terkena darah. Tanggal 1 sampai 3 hukumnya muhtamil, haid dan suci. Dari tanggal 8 sampai 10 hukumnya muhtamil, haid, suci dan inqita'. 11 sampai 31, 11 ini sampai 30 hukumnya suci diyakin. Jadi kalau yakinnya, kalau pernah haid 7 hari 7 malam. Keterangannya contoh ini dalam kitab Muhadzab. Contoh yang saya berikan, saya pernah haid 6 hari, pernah haid 7 hari, itu dari kitab Muhadzab. Kalau saya pernah haid 8 hari di dalam 10 hari yang pertama, berarti yang dihukumi haid adalah 6 hari, tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kalau yakinnya haid, kalau pernah haid 8 hari di dalam 10 hari yang pertama, yang dihukumi haid yakin justru 6 hari, tanggal 3,